Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran kearsipan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai penanganan dan penyimpanan surat dengan menggunakan filing sistem abjad. Pembelajaran ini merupakan lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pembuatan guide filing sistem abjad. Baik, kita langsung kepada contoh soal. Di mana di sini tugas kita melakukan penanganan surat masuk dan keluar sistem penyimpanan abjad. Langkah kerja yang pertama, Anda adalah seorang sekretaris pada perusahaan kontraktor yaitu PT Mitra Bangun Pagi, Jalan Wahid Hasim nomor 156 Yogyakarta. Pimpinan Anda adalah Bapak Chandra Pratama MM sebagai Direktur Operasional. Yang kedua, di hadapan Anda ada 13 surat yang terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga, lakukan pensortiran terhadap 13 surat tersebut. Yang keempat, lakukan pencatatan ke dalam buku agenda tunggal yang telah disediakan. Yang kelima, lakukan indeks surat-surat tersebut ke dalam format yang telah disediakan. Yang keenam, lakukan proses penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Dan yang terakhir, penataan arsip dalam map Snellhatter sesuai dengan sistem abjad. Baik, berikut surat-suratnya yang terlampir. Ini adalah surat-surat tersebut, di mana surat ini terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Nah, jumlahnya ada 13. Dan ini juga ada format buku agenda tunggal dan format indeks yang harus diisi. Baik, mari kita jawab. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pensortiran surat. Ini merupakan kegiatan memisah-misahkan surat antara surat masuk dan surat keluar. Langkah kedua yaitu pencatatan surat. Pencatatan surat ini yaitu surat kita catat ke dalam buku agenda tunggal berdasarkan urutan tanggal. Surat yang pertama kali kita terima ataupun kita kirim akan dicatat berdasarkan tanggal. Nah, untuk surat masuk kita catat 3 hari setelah tanggal surat, dan sedangkan untuk surat keluar kita catat sehari ataupun 2 hari setelah tanggal surat. Langkah ketiga, pengkodean surat. Surat-surat tersebut kita indeks terlebih dahulu sehingga kita memperoleh kode dari indeks tersebut. Nah, kode tadi akan kita salin ke dalam buku agenda tunggal pada kolom kode, dan kita salin juga kepada sudut kanan atas surat. Dan yang terakhir adalah penyimpanan surat. Nah, penyimpanan surat ini, surat sudah kita indeks dan sudah kasih kode, akan kita simpan ke dalam guide-guide yang telah kita buat. Nah, surat dengan kode TE akan kita simpan di dalam guide atau tepatnya di belakang guide PT. Langkah pertama adalah pensortiran surat. Nah, ini terdiri dari surat masuk, ada 5 buah. Kemudian kita kasih kode di sudut kanan atas dengan SM. Nah, itu menandakan adalah surat masuk. Selanjutnya ada surat keluar. Surat keluar ini kita kasih kode SK. Nah, tujuannya nanti supaya kita gampang dalam penyimpanan. Nah, ini jumlahnya ada 8 surat, sehingga total surat kita ada 13 surat. Langkah kedua adalah pencatatan surat. Nah, sebelum kita mencatat ke dalam buku agenda, surat terlebih dahulu kita urutkan berdasarkan tanggal. Nah, tanggal yang pertama kita terima itu akan kita catat terlebih dahulu sehingga surat masuk dan surat keluar itu tercampur. Nah, ini akan kita lakukan pencatatan pada buku agenda sebanyak 13 surat. Langkah selanjutnya ialah mencatat surat ke dalam buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal yang harus kita isi, yang pertama bagian KOP, di mana ini terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nama kota. Selanjutnya kolom pertama adalah kolom nomor. Kolom nomor ini merupakan nomor urut surat yang dicatat ke dalam buku agenda. Kolom kedua adalah kolom tanggal. Tanggal ini merupakan tanggal pencatatan surat ke dalam buku agenda. Nah, kolom ketiga adalah M atau K, artinya di sini jika surat masuk dikasih kode M, sedangkan surat keluar dikasih kode K. Kemudian kolom surat ini terdiri dari nomor dan tanggal. Nomor ini adalah nomor yang tertera pada surat, dan tanggal juga yang tertera pada surat. Nah, pencatatan ini, jika tanggal suratnya tanggal 4, maka kita catat, jika surat tersebut surat keluar, maka kita catat tanggal 5 ataupun 6. Sedangkan jika surat tersebut surat masuk, maka kita catat tanggal 7. Artinya di sini
Surat masuk kita catat 3 hari setelah tanggal surat, sedangkan surat keluar kita catat sehari atau 2 hari setelah tanggal surat. Selanjutnya kolom dari atau kepada. Jika surat masuk maka kita catat dari, atau bisa kita lihat dari kop surat tersebut. Nah, jika surat keluar maka kita catat kepada, atau bisa kita lihat kepada dari alamat tujuan surat. Nah, ini sebaiknya kita catat dengan lengkap nama perusahaan, alamat, dan kota. Selanjutnya kolom isi ringkas. Isi ringkas ini merupakan hal atau perihal yang tertera pada surat. Selanjutnya kolom keterangan. Kolom keterangan kita isi dengan lampiran. Jika ada lampiran, maka kita isi. Jika tidak ada, maka kita kosongkan. Kolom terakhir adalah kolom kode. Kode ini kita isi setelah kita mengindeks dan memperoleh kode dari surat tersebut. Langkah ketiga ialah mengkode surat. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengindeks. Indeks ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di mana indeks ini yaitu mengindeks nama orang, badan, ataupun organisasi yang ada pada surat tersebut. Inilah hasil indeks dari 13 surat tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa jika dalam suatu surat tersebut alamat yang ditujukannya ada nama orang, kemudian ada nama jabatan, kemudian ada nama perusahaan, tetap kita ambil nama perusahaan. Contoh, kepada yang terhormat Direktur PT Indodo, maka tetap kita ambil indeksnya PT Indodo. Atau kepada yang terhormat Bapak Wibowo, Direktur PT Indodo, tetap kita ambil PT Indodo. Nah, mengenai aturan mengindeks untuk kali ini kita tidak akan membahas di sini karena sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengkode. Kode yang sudah kita peroleh dari indeks tadi, maka kita pindahkan ke kode yang ada pada kolom buku agenda. Selanjutnya, kode yang sudah kita dapat dari indeks tadi dan sudah kita pindahkan ke buku agenda, juga kita pindahkan kepada surat-surat yang bersangkutan. Ini tujuannya untuk memudahkan kita dalam penyimpanan sesuai dengan abjad atau guide yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya yaitu penyimpanan surat. Yang pertama, surat masuk. Surat masuk setelah kita kode, dari 5 surat tersebut terdapat kodenya MO, BU, TE, DI, dan KA. Sedangkan guide yang telah kita buat itu ada 5 juga. Pertama guide AE, kedua FJ, KO, PT, UZ. Nah, untuk penyimpanannya, surat-surat tersebut kita letakkan di belakang guide. Yang pertama, kode surat dengan MO akan kita simpan di belakang guide KO. Yang kedua, surat dengan kode BU akan kita simpan di belakang guide AE. Yang ketiga, surat dengan kode TE akan kita simpan di belakang guide PT. Yang keempat, surat dengan kode DI akan kita simpan di belakang guide AE. Yang terakhir, surat dengan kode KA akan disimpan di belakang guide KO. Jadi, dari 5 surat masuk tersebut, guide yang terisi hanya guide AE, KO, dan guide PT. Sedangkan guide FJ dan guide UZ itu adalah kosong. Selanjutnya ialah penyimpanan surat keluar. Surat keluar terdiri dari 8 surat, di mana kode-kode surat tersebut yang pertama TE, yang kedua ME, ketiga MU, AS, MI, CE, IN, dan TA. Sedangkan guide itu tetap 5, yaitu guide AE, FJ, KO, PT, dan UZ. Untuk penyimpanannya, surat dengan kode TE akan disimpan di belakang guide PT. Kemudian surat dengan kode ME akan disimpan di belakang guide KO. Selanjutnya, surat dengan kode NU akan disimpan di belakang guide KO. Selanjutnya, surat dengan kode AS akan disimpan di belakang guide AE. Selanjutnya, surat dengan kode MI akan disimpan di belakang guide KO. Berikutnya, surat dengan kode CE akan disimpan di belakang guide AE.
Kemudian, surat dengan kode IN akan disimpan di belakang guide FJ. Dan yang terakhir, surat dengan kode TA akan disimpan di belakang guide PT. Setelah kita simpan, guide yang terisi yaitu guide AE, FJ, KO, dan PT. Sedangkan guide UZ itu kosong. Dalam penyimpanan surat masuk dan keluar ini, yang perlu kita perhatikan, jika dalam satu guide itu terdapat beberapa surat. Contoh, dalam guide AE terdapat 3 surat, yaitu surat tanggal 4, 5, dan 6. Maka urutannya surat tanggal 4 paling bawah, kemudian surat tanggal 5, dan di terakhir surat tanggal 6. Maka dalam satu guide tersebut, surat tetap diurut berdasarkan tanggal. Tanggal yang pertama kita terima akan kita letakkan di paling bawah. Inilah hasil akhir dari penyimpanan surat sistem abjad. Yang pertama, kita masukkan dulu ke dalam map, di mana terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Kemudian di atasnya kita taruh daftar indeks, kemudian buku agenda tunggal, dan terakhir kita tutup, di mana ditutup map Snell letter kita kasih kode laci tahun 2021. Di map Snell letter ini berfungsi sebagai laci bagi kita. Inilah penyimpanan surat masuk surat keluar filing sistem abjad. Penyusunannya, daun map Snell letter ini tahun 2021 ini sebagai laci. Kemudian ini buku agenda tunggal. Nah, yang kita simpan di sini nanti yang sudah terisi. Kemudian ada daftar indeks arsip. Kemudian baru kita masuk ke dalam penyimpanan. Nah, ini disebut dengan sekat atau pembatas surat masuk dan surat keluar. Ini dia, pembatas surat masuk dan surat keluar. Kemudian ini adalah guide AE, ini berisi dari A, B, C, D, E. Nanti kode dari A hingga E ini masuk ke dalam guide ini. Itu juga selanjutnya FJ, KO, PT, dan UZ. Nah, mari kita lihat satu persatu. Untuk guide AE, ini ada 2 surat. Nah, ini tadi sudah kita kasih kode. SM ini menandakan surat masuk, DI ini merupakan indeks dari dilema toko. Ini ada tanggal 11, dan satu lagi itu ada tanggal 6. Jadi kalau dalam satu guide ini, guide AE ada 2 surat, maka kita urut berdasarkan tanggal. Ini tanggal 6 paling bawah, kemudian tanggal 11. Kemudian kita lihat lagi di kolom atau di guide FJ. Guide FJ ini ternyata tidak ada surat. Lanjut ke guide KO. Di KO ini ada surat. Yang pertama ini SMKA. KA itu merupakan indeks dari toko Kacana Sakti, diindeks menjadi Kacana Sakti. Di sini ada 2 surat, yang satu lagi SMMO atau model distro baru. Distro model baru diindeks menjadi model baru distro. Di tanggal 4 dan tanggal 28, tanggal 4 di bawah, tanggal 28 di atas. Kemudian kita lanjut ke guide PT. Nah, di belakang guide PT ini ada surat dengan kode SMTE. TE ini merupakan indeks dari teks sila PT. Di sini hanya 1 surat, itu tanggal 7. Kemudian yang terakhir di guide UZ. Nah, ternyata di guide UZ ini tidak ada. Lanjut ke surat keluar. Surat keluar kita lihat di pertama di guide AE. Guide AE itu ada suratnya surat tanggal 22 dengan kode SKCE. CE ini indeks dari toko Cempaka sehingga menjadi Cempaka Toko. Ini ada lagi suratnya di 22, dia paling atas kena yang paling tua, paling tua. Kemudian ada lagi SKAS atau indeks dari Bank Asia. Surat keluar tanggal 21. Nah, tadi ada 21 dan ada 22. Jadi tanggal 21 di bawah, 22-nya di atas. Dan lanjut ke guide FJ. Guide FJ itu ada suratnya 1. Nah, itu surat tanggal 24 dengan kode SKIN. IN ini diindeks dari PT Indodo sehingga menjadi Indodo PT. Lanjut ke guide KO. KO ini ada suratnya yang pertama dengan kode SKMI. MI ini indeks dari Bank Mini.
suratnya tanggal 21. Nah, kita lihat lagi berapa surat di sini. Nah, ini ada lagi bawahnya surat tanggal 19 dengan kode SKNU. NU itu indeks dari Respati Nugraheni, sehingga diindeks menjadi Nugraheni Respati. Jadi yang tanggal 19 kemudian 21, berarti 21 paling atas, kemudian 19. Masih ada lagi satu di sini tanggal 18, kodenya SKME. ME itu indeks dari Mekarsari PT. Jadi 18, kemudian 19, kemudian 21. Kita lanjut. Berarti cuma 3 surat. Nah, kita lanjut ke guide PT. PT di sini ada kodenya SKTA. TA itu indeks dari Bank Tani, sehingga menjadi Tani Bank. Tanggal 25, kemudian ada tanggal 4, berarti tanggal 4 di bawah, 25-nya di atas. Terakhir UZ tidak ada surat. Nah, seperti inilah urutan dari sistem penyimpanan abjad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.